kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Oswaldo Susu. Saya adalah seorang guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti di SDI Kisarage. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 4 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 253091348. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDI Kisarage pada kelas 2 dengan materi bekerja sama dengan teman. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar anak-anak? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Apa kabar Ibu Guru? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita mengawali dengan berdoa. Nah, sekarang anak-anak berdiri ambil sikap berdoa. Marilah kita siap hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan riang dan penuh semangat demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Baik, kita memberi tepuk tangan karena anak-anak semua hadir. Kita beri tepuk semangat. Jam, ding, ding, duduk. Jam, ding, 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 duduk. Say, aha, aha, nah, aha, aha, nah, aha, aha, semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bekerja sama dengan teman. Baik, anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Nah, pembelajaran minggu lalu tentang apa? Keluarga. Nah, di dalam keluarga itu ada siapa saja anak-anak? Itu. Baik. Itu ada di dalam keluarga. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang bekerja sama dengan teman. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dengan membagi tugas, misalnya satu anak menggambar, satu anak mewarnai.
menyelesaikan tugasnya dengan sopan. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat menceritakan pengalaman kerjasama yang pernah dilakukan dengan teman secara lisan atau tertulis dengan kalimat sederhana. Tujuan yang keempat, peserta didik mendeteksi nasihat Santo Paulus. Bila kita bekerja sama dengan teman berdasarkan kitab suci, Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6, melalui diskusi kelompok dengan teliti. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan cerita tentang lomba menghias kertas. Cerita tentang lomba menghias kertas. Hari itu tidak ada pelajaran. Para siswa telah siap di kelasnya masing-masing. Mereka hendak melakukan lomba menghias kelas dalam rangka HUT RI. Sebelum lomba dimulai, Bu Guru mengajak semua peserta bersama-sama menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kemudian bel sekolah dibunyikan, tanda lomba dimulai. Para siswa di setiap kelas bekerja sama dengan riang penuh semangat. Ada yang membuat bendera-bendera kecil dengan kertas merah putih, ada yang menghias tembok kelas dengan gambar-gambar pahlawan, dan ada yang menggunting bentuk-bentuk dari kertas warna-warni dan dijadikan hiasan yang digantung pada tali dan yang ditempelkan pada tembok. Bu Guru berkeliling memberi semangat pada setiap kelompok. Ayo, beri hiasan yang bagus, rapi. Demikian kata Bu Guru. Para peserta semakin bersemangat mengerjakan tugasnya. Setiap kelompok berusaha menjadi yang terbaik. Mereka berusaha menghias kelasnya agar menjadi yang paling rapi, paling meriah, dan berharap akan menjadi juara. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, mari anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana semangat para peserta saat mengikuti lomba? Siapa yang bisa jawab anak-anak? Angkat tangan Dela. Mereka sangat senang. Mereka sangat senang. Apa lagi? Mereka sangat bahagia. Sangat kelompok. Apa lagi? Mereka sangat senang. Tepuk tangan untuk Julian. Julian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompoknya? Siapa yang bisa menjawab? Saling menghormati dan mencintai. Apalagi? Berbagai tugas dengan adil. Saling membantu. Iya. Bersyukur atas keberagaman. Ya. Berdoa bersama untuk keberhasilan.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Orvin. Yang berikut, bagaimana pengalaman kalian bekerja sama dalam kelompok? Silakan menjawab, Clarita. Dengarkan teman, bagai tugas dengan adil, saling membantu, dan berdoa bersama. Tepuk salut untuk Clarita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Terima kasih, Oke. Nah, pertanyaan yang keempat. Apa saja manfaat dari bekerja sama dengan teman-teman? Apa saja manfaat dan bekerja sama dengan teman-teman? Nurti, jawab. Apa saja manfaat dari bekerja sama dengan teman-teman? Nurti. Saling membantu, belajar bersama, menunggu persahabatan, belajar dari teman-teman. Terima kasih. Yang berikut, bagaimana sikap yang baik saat bekerja sama dengan teman-teman? Bagaimana sikap yang baik saat bekerja sama dengan teman-teman? Ibu saya beri. Saling menghormati, bersikap rendah hati, saling membantu, bersikap jujur dan adil, dan bersabar dan pemaaf. Ya, terima kasih. Nah, setelah menjawab pertanyaan dari cerita tadi, Ibu mengingatkan kepada kita bahwa lomba menghias kelas itu membutuhkan teman-teman untuk bekerja sama. Dengan bekerja sama, tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Karena itu, rukunlah selalu dengan teman-teman pada saat bekerja sama. Ikutlah beberapa kerja sama dengan penuh semangat. Jangan malas atau hanya menonton teman-teman bekerja. Baik anak-anak, sekarang mari kita mendengarkan bacaan kitab suci Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6. Santo Paulus memberi nasihat, katanya, karena itu saya minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil Allah. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dialah Tuhan semesta alam yang bekerja melalui semuanya dan berkuasa di dalam semuanya. Baik anak-anak, ada yang sudah mengerti dengan isi bacaan tadi? Kalau sudah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Kita sudah mendengarkan tadi toh?
Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana nasihat Santo Paulus bila kita bekerja sama dengan teman? Siapa yang bisa menjawab? Nurti. Saling membantu, jangan iri atau sombong, kerja dengan kasih, saling menghormati. Saling apa? Saling membantu. Jangan iri atau sombong. Juga bekerja sama dengan Teman. kasih, saling menghormati. Tepuk tangan untuk Nurti. Nah, yang berikut nomor 2. Nomor 2. Bagaimana pengalamanmu membantu teman yang mengerjakan tugas dengan Bagaimana pengalamanmu membantu teman mengerjakan tugasnya? Siapa yang bisa menjawab? Nomor 2, bagian kitab suci. Bagaimana pengalamanmu membantu teman mengerjakan tugasnya? Bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana pengalamanmu membantu teman mengerjakan tugasnya? Siapa? Dela. Membantu teman membersihkan ruang kelas. Membantu teman membersihkan ruang kelas. Tepuk tangan untuk Bella. Nah, yang berikut pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang menyenangkan saat bekerja sama dengan teman? Deda menjawab. Bermain tentang kasih dan kerjasama. Iya. Permainan membangun menara besar bersama. Terus Menyanyi dan gerak lagu bertema persahabatan. terima kasih. Cerita dan diskusi. Ya, tepuk salut untuk Deda. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Baik anak-anak, Ibu mau memberikan sedikit tentang cerita kitab suci. Nasihat Santo Paulus, Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6. Santo Paulus menasihatkan kita agar saling membantu satu sama lain. Ia juga menasihatkan agar kita rendah hati, apalagi lembut dan sabar terhadap teman-teman, juga terhadap Tuhan. Juga Tuhan memberi kita teman-teman untuk bekerja sama. Tuhan ingin agar pekerjaan kita menjadi apa? Ringan dan berhasil. Tuhan ingin agar kita bergembira dan bersemangat saat bekerja sama. Teman adalah anugerah dari Tuhan bagi kita, yang membantu kita untuk bertumbuh pintar, berusahalah untuk rukun dan damai dengan semua teman. Bila terjadi pertengkaran, segeralah apa? Segeralah apa kita? Bantu. Apa lagi? Segera apa? Menolong. Apa lagi? Menasihati. Dan yang terakhir adalah berdamai. Selalu apa? Berdamai di saat kita berbuat salah. Kita selalu berdamai. Nah,
materi yang sudah dipelajari, yang sudah kamu kuasai. Bagaimana? Bagaimana menurut kalian dari materi yang sudah kita belajar tadi? Bagaimana? Menyenangkan, senang, seru, apalagi semangat, apalagi Bahagia. bekerja sama, bahagia, menyenangkan, sangat menyenangkan, apalagi Sangat gembira. gembira. Nah, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang. Baik anak-anak, kita nyanyi satu lagu dulu. Nyanyi satu lagu, berdiri. Nyanyi satu lagu Otim yang pimpin. Mari kita mengenal macam-macam profesi. 3. Mari kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, polisi atur jalan, tentara bernegara, presiden pemimpin negara, dokter memberi obat, pilot sopir pesawat, guru senang mengajar, atlet berolahraga, asisten naik gedung, penulis membuat buku. 3 pesanan di kalian mau jadi apa? Ayo semua mari kerja cita-cita. Baik, terima kasih. Tepuk semangat untuk kita semua. Tepuk semangat. Dang dang, ding ding, dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha nah, aha aha nah, aha aha semangat. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih guru. Baik, kita akan membagi kelompok kerja. Membagi kelompok kerja. Ibu akan membagikan kelompok kerja kita dibagi dalam 4 kelompok. Kita berdiskusi bersama dan Baik, Ibu akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Duduk kerja sama-sama dan mempresentasikan di depan satu persatu ya. Dari setiap kelompok. Kerja dari uraian bagaimana sikap yang baik bila teman mengajak kita bekerja sama. Kerja dari nomor 1 sampai nomor 5. Setelah itu kita mewarnai gambar. Setelah mempresentasikan di depan satu persatu, kita melanjutkan dengan mewarnai gambar. Silakan kerja. Kerja di dalam kertas masing-masing. Nanti baru presentasi di depan. Kerja saja apa yang anak-anak bisa kerja dari setiap dari 5 nomor itu, ambil berapa nomor yang kita mau kerja. Silakan kerja. Kerja Ibu sudah kasih tanda warna hijau tadi. Kerja yang Ibu sudah kasih tanda warna hijau. Baik anak-anak, kalau sudah selesai kerja bisa
dalam Kelompok. kelompok. Kelompok bekerja apa? Membersihkan ruangan kelas. Membersihkan ruangan kelas. Apa lagi? Dengan apa? Mensapu kelas. Apa lagi? Ngepel. Ada yang pegang apa itu mereka? Gelas jendela. Apa lagi? Menyapu apa? Lantai. Dengan lap apa? Lap tulis. Lap apa jendela? Dengan apa lagi? Melap meja. Ada yang apa lagi mereka dua orang itu sedang buat apa? Merapikan buku. Merapikan apa? Buku. Juga Menghapus. menghapus apa? Papan. Menghapus papan tulis. Itu merupakan tanda bekerja sama. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini pelajaran kita telah selesai. Kita ditutup dengan doa. Orvin berdiri. Sikap berdoa bagaimana? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang. Ayolah siap kita berdoa. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan kaki kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa